Sehingga ketika ada masalah-masalah berhubungan dengan orang, ternyata nggak bisa diselesaikan dengan kecerdasan intelektual. Kita jangan denial, jangan menolak kalau lagi ada emosi muncul itu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lilis dan juga Pak Wasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Nita dan sahabat-sahabat. Masya Allah, Alhamdulillah, Pak Wasmin sehat di pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teh Nita Allahu sehat ya? Akbar. Alhamdulillah sehat nih Pak Wasmin. Alhamdulillah di pagi hari ini kita juga dibersamai kembali gitu ya Pak untuk bersama dengan MKFM Yogyakarta. Insya Allah akan kembali bergabung bersama dengan kami. Pak Wasmin tentang managing emosi nih. Rasanya semua orang sangat memerlukan sekali begitu ya bagaimana mengenal emosi untuk bisa mengaturnya. Ini bagaimana nih Pak Wasmin? Iya betul, bahkan jika ada kecerdasan yang sangat-sangat harus dipentingkan, mungkin ada kecerdasan komputer, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan matematika mungkin ya. Dari semua kecerdasan itu, ada ahli mengatakan dia seorang ahli di bidang apa ya, kemarin saya baca lupa lagi. Mengatakan bahwa kalau ada kecerdasan yang harus menjadi punggawa bagi semua kecerdasan, itu harus disebut sebagai kecerdasan emosi. Artinya melatih kecerdasan emosi ini sangat penting karena dia akan menjadi tulang punggung bagi semua kecerdasan. Orang cerdas di matematik nggak akan kepake apa-apa, nggak akan bisa dipakai siapa-siapa kalau kecerdasan emosinya nggak bisa dia latih gitu, tidak dilatih. Gitu. Makanya beberapa kesempatan saya sering kedatangan guru di mana dia kuliah di kampus ternama, terbaik gitu ya. Tapi mau drop out gitu ya. Kenapa saya sebut guru klien saya ini ya karena saya dapat ilmu juga dari kliennya. Masya Allah. Ya, betapa dia kalau dari sisi IQ ya, dari sisi kecerdasan itu termasuk tinggi gitu. Bahkan kemarin juga Bu Lilis ada yang dapat IQ itu sampai 136. Itu kan hampir menyamai IQ Habibie ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu tak ya, IQ yang tinggi seperti itu tetap akan bermasalah sebetulnya dalam kehidupan, bahkan termasuk kehidupan kampus ya. Ya, kehidupan kampus meskipun sangat penting kecerdasan intelektual, tapi kan di kampus juga banyak bertemu dengan orang ya kan. Sebagaimana nanti di perusahaan, sebagaimana nanti di bisnis kan. Sehingga ketika ada masalah-masalah berhubungan dengan orang, ternyata nggak bisa diselesaikan dengan kecerdasan intelektual. Ketika ada masalah dengan dosen pembimbing, ketika ada masalah hubungan dengan pasangan ya, karena mereka meskipun masih kuliah juga sudah punya pasangan ternyata. Masya Allah. Maksudnya pacar gitu ya. Jadi ketika ada masalah dengan pasangannya, dia nggak bisa kendali emosinya, terganggu akademiknya gitu. Ada masalah dengan dosen pembimbingnya, nggak bisa kendali emosinya, terganggu akademiknya. Sehingga kecerdasannya seolah-olah tumpul gitu loh. Kecerdasan intelektual itu kok jadi tumpul ya ketika dia nggak bisa memanage emosinya, yang istilah kita tadi kecerdasan emosinya tidak dilatih, dia jadi seperti nggak ada kalau kalau apa namanya, kalau zaman dulu ada kesaktian itu seperti kesaktiannya hilang gitu. Masya Iya Allah. kan, ya dia di kampus ternama, kampus terhebat, jurusan yang mungkin orang umum sebutnya jurusan yang ngeri gitu kalau sebut jurusannya gitu ya. Itu hanya orang-orang pinter yang bisa masuk jurusan itu gitu. Termasuk hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk kampus itu gitu. Tapi ketika dia berhadapan dengan manusia, tumpul gitu. Kecerdasan itu menjadi tumpul gitu. Dan kita melihat juga banyak ya fakta-fakta bagaimana dulu anak yang cerdas secara akademik saja maksudnya ya,
ranking di kelas gitu. Tapi ketika di masyarakat tidak leading gitu. Dia tidak bisa menjadi sehebat dulu waktu di kelas. Nah, itu bisa jadi karena tadi masalah emosinya tidak diselesaikan, kecerdasan emosinya tidak dilatih, akhirnya kecerdasan intelektual atau kecerdasan di bidang bidang yang berhubungan dengan otaknya seperti tumpul, seperti nggak berfungsi gitu. Makanya saya sering menyampaikan kalau kecerdasan intelektual itu ya seperti pedang ya kan, seperti pedang atau seperti golok. Kalau dia cerdas banget, intelektualnya ya pedang gitu. Kalau agak kurang dikit ya golok gitu ya. Tapi kecerdasan emosional itu seperti tangan yang memegang pedang itu gitu. Oke, Masya Allah. Nah, ini ada tangan yang tangannya lemah gitu, megang pedang. Ini ada tangan kuat megang golok. Ibarat suruh ngebabat gitu ya, ngebabat pohon gitu ya. Kira-kira akan lebih banyak hasil babatannya yang golok atau yang pedang? Kita akan bisa jawab kan? Meskipun golok tapi dipegang oleh tangan yang kuat, ya jebret 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 jebret. Mungkin setengah hektar dia bisa menyelesaikan. Ini meskipun dia megang pedang gitu, tapi tangannya lemah ya mungkin baru 10 meter aja udah capek, udah kelelahan. Kira-kira seperti itulah ilustrasi orang yang cerdas intelektualnya tapi lemah emosinya seperti itu. Jadi kayak seperti jadi tumpul gitu. Dia punya kekuatan pedang tapi masih kalah dengan yang kekuatan golok. Padahal pedang itu kan kalau memang kuat banget sekali babat itu kalau misalnya kebun pisang ya, kita babat kebun pisang. Pedang itu bisa jebret, bisa 5 pohon itu langsung kena ya. Golok itu 1 pohon aja mungkin 2 kali babat gitu. Tapi kalau pedang 5 pohon sekali babat. Tapi tangan yang memegang golok itu kuat gitu. Sehingga dia bisa sekali babat, bahkan mungkin setengah hari tuh bisa berapa meter ke depan dia bisa babat pohon pisang. Begitu juga kira-kira di masyarakat kita, makanya managing emotion ini bukan pemberian. Artinya nggak orang lahir ujuk-ujuk bisa punya kecerdasan emosi gitu ya. Nggak bisa dengan minum susu premium gitu, emosinya cerdas gitu. Kalau kecerdasan otak ya, kecerdasan intelektual kan katanya makanannya Mungkin dicukupi, bisa makanya ya. anak susunya pilihan gitu, susu premium sampai berapa juta itu. Beberapa temen itu susu buat bayinya itu berjuta-juta Masya Allah. bulanannya gitu kan. Katanya meningkatkan omega 3 gitu ya, bisa biar untuk pertumbuhan otak butuh protein tinggi. Ya, itu penting, tapi ada yang nggak dari lahir itu, yang nggak bisa kalau nggak dilatih. Kalau kecerdasan otak itu nutrisi cukup, dari lahir sudah mulai membawa tuh. Tapi kalau kecerdasan emosi mau dicukupi nutrisi juga kalau nggak dilatih ya nggak bisa gitu ya. Nah, cara melatihnya bagaimana? Kemarin sudah ada 3 pokok ya. Yang pertama adalah self awareness, yang kedua mindfulness, yang ketiga mengidentifikasi trigger, mengidentifikasi pencetus ya, mengidentifikasi pencetus. Dan hari ini kita akan selesaikan nih ada 8 ya. Kemarin mengidentifikasi pencetus caranya dengan mulai menghindari trigger-trigger gitu yang menyebabkan itu muncul. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat yaitu acceptance. Acceptance itu artinya menerima. Kita jangan denial, jangan menolak kalau lagi ada emosi muncul itu. Langkah pertama, biasanya emang langsung tarik nafas untuk melihat diri sendiri. Nafas dalam 1 kali aja itu adalah salah satu teknik untuk kita memikirkan diri sendiri gitu. Kadang-kadang ketika kita terlalu sibuk dengan di luar, itu napasnya napas dada gitu ya, tersengal-sengal gitu. Tapi ketika kita tarik napas 1 kali, nah itu langsung ingat napas biasanya. Kalau ingat napas ya ingat diri sendiri kan. Ingat apa yang sedang dirasakan. Nah itu ketika dia tahu, saya misalnya lagi ngerasa minder nih gitu, lagi ngerasa malu nih, atau lagi ngerasa marah nih. Nah itu jangan ditolak perasaan itu, jangan jangan denial gitu. Enggak, aku kuat misalnya gitu.
Aku nggak marah kok, aku biasa aja kok misalnya gitu. Padahal memang sudah dia lagi nggak enak, lagi nggak nyaman gitu. Atau dia lagi tersinggung gitu. Nah, itu acceptance itu adalah tahapan tahapan mengakui. Jadi acknowledge your emotion without judging ya, without judging what you're feeling ya. Acknowledge your emotion itu artinya terima emosimu tanpa harus menghakimi perasaan itu kenapa hadir gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika perasaan itu hadir, kita kadang-kadang udah kesel dulu atau menghakimi dulu atau nyalahin gitu ya. Menghakimi, judging itu bisa nyalahin gitu. Kenapa sih? Kenapa sih yang gini aja kamu nggak bisa gitu? Kenapa sih yang lain bisa naik panggung, kamu kok minder gini sih? Nah, itu tuh judging namanya. Misalnya atau penyiarnya teh kita siapa teh yang Jogja siapa nih teh siapa namanya? Dengan Nahla di sini Pak Wawan. Ya teh Nahla gitu ya. Kenapa sih itu yang penyiar yang kemarin itu kayak santai banget sih gitu. Itu menurut kita dia santai gitu ya. Dia juga dalam hatinya juga mungkin berkecamuk macam-macam gitu ya. Nah, tapi kenapa sih aku suka salah sebut mau ngomong ini menjadi iti, mau ngomong ini menjadi itu gitu. Berarti udah nyalain diri sendiri gitu. Nggak terima gitu. Harusnya kan terima dulu. Iya, saya agak cemas ini. Agak cemas, saya terima perasaan ini. Sambil tarik napas gitu ya. Sambil tarik napas. Oke. Aku terima ini ada dalam diriku, aku terima ini aku belum bisa mengatasi, aku terima dulu nih perasaan. Nah, nggak tahu kenapa ketika kita sudah mengidentifikasi tadi jenis perasaannya, terus kita terima perasaan itu, tidak kita tolak, kita akui deh. Acknowledge itu artinya kita nerima gitu, nggak menolak atau kesel dengan perasaan ini gitu. Ada kan di antara kita suka kesel ya, munculnya perasaan itu kesel gitu. Kita tahu ada perasaan itu, muncul perasaan itu, terus kesel terhadap perasaan itu. Iya, iya. Itu Betul. bayangin kalau perasaan itu kayak anak kecil ya. Ada anak kecil lagi rewel, nangis, mamahnya, kamu tuh tiba tuh cicing gitu ya. Tapi itu kenapa sih? Itu anak kira-kira tambah tenang atau tambah nangis tuh Tambah kira-kira. tantrum, Pak. Tambah Tantrum, nangis. tambah gitu Iya. ya. Benar. Saya beberapa kali loh lihat ibu-ibu yang anaknya lagi emosinya buruk, ibunya nggak tenang, nggak nerima, bukannya memeluk gitu ya, Makin. bukan malah anaknya tambah dijewer misalnya gitu, Iya. atau dikeselin, kamu tuh, anaknya mata wah gitu ya, tambah nangis. Nah bayangin perasaan itu kayak anak kecil dalam diri kita. Makanya ada istilah inner child gitu ya. Inner child itu istilah untuk bahwa dalam setiap orang itu ada diri kecil sebetulnya. Ada sisi kecil dalam kehidupan orang dewasa ya. Bahkan mau sehebat apapun dia, mau setinggi apapun jabatannya, presiden misalnya gitu ya, tetap dia punya sisi kecil gitu ya. Punya ada sisi kekanak-kanakan dalam dirinya gitu. Nah, kalau dalam kajian hipnoterapi itu ada di bawah sadar namanya, di subconscious mind. Makanya kalau kita menghadapi subconscious mind itu seperti menghadapi anak kecil gitu, anak umur 6 tahunan lah gitu ya. Termasuk perasaan yang muncul itu seperti anak kecil aja dia itu. Dia jangan ditolak gitu, jangan disalahin gitu. Kalau malah tadi kita akui, kita terima, bahkan kita peluk perasaan itu, kita ademin gitu ya. Iya, kamu ya sebutnya, ya kamu minder, nggak apa-apa. Sambil minder bisa mau naik panggung ya. Sambil minder kita langkahkan kaki aja yuk. Kita langkahkan kaki sembari minder, sembari ngadek-dek gitu ya, sembari ini yuk kita terus melangkah, nggak apa-apa, ini biasa. Semua orang ngalamin ini kok di awalnya gitu terus gitu. Nah gitu. Itu akan muncul perasaan lebih nyaman sok. Alami. Nih sahabat-sahabat sok nih yang lagi dengerin, mungkin sambil nyetir atau sambil apa, muncul perasaan tidak enak, rangkul perasaan itu, tarik nafas, identifikasi, kemudian terima perasaan itu. Tiba-tiba kita akan merasa lebih nyaman gitu.
Meskipun perasaan itu nggak langsung hilang, tapi muncul lebih ringan gitu, lebih nyaman, lebih asik, lebih santai gitu ya. Jadi itu yang keempat ya. Itu dulu untuk pengantar, nanti kita lanjutkan ke 5, 6, 7, 8 ya.